Apakah ada perbuatan bid'ah yang diridhai Allah dan Rasulnya? Dan bagaimanakah dengan para ustadz yang menyatakan bahwa bid'ah itu ada dua macam, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah, Ustaz? Ya biar para ustadz mengatakan begitu, silakan saja. Yang penting agama itu tidak nurut siapa? Tidak nurut ustadz. Ya dah? Agama itu sumbernya bukan dari ustadz, sumbernya dari Quran dan sunnah. Kalau ustadz menerangkan agama itu ada bid'ah hasanah, bid'ah dolalah, tunjukkan dalilnya mana. Yang bid'ah hasanah itu yang mana? Ya kan nuduhin, no? Bid'ah itu sesuatu yang baru, ibadah yang baru, kok hasanah itu apa contohnya? Ya, jadi bid'ah yang dimaksud dilarang oleh Allah yang dikatakan oleh Nabi, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kullu itu tiap-tiap atau semua yang bid'ah itu sesat, semua, tidak ada yang bid'ah baik, itu nggak ada bid'ah. Wong Nabi aja mengatakan, ya, inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha. Ya, sesungguhnya sebenar-benar ucapan, sebaik-baik ucapan itu kitabullah, maksudnya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu enggak ada yang salah. Dari awal sampai akhir Quran itu enggak ada yang salah. Ya. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin, sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus meyakini orang yang paling tahu pendekatan diri kepada Allah, cara yang paling diridhoi, paling mengerti caranya untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Maka beliau diangkat oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Beliau diangkat jadi uswah hasanah. Maka kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah, nyontoh Rasulullah. Maka Rasulullah syarrul umur muhdatsatuha mengatakan, sejelek-jelek urusan ibadah itu yang diada-adakan, yang baru. Zaman Nabi belum ada, zaman sahabat belum ada, sekarang ada, yaitu ibadah yang syar, yang jelek. Nah. Kullu muhdatsatin bid'atun, kata Nabi begitu. Setiap ibadah yang baru, maksud yang baru zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, sekarang ada. Nah, kata Nabi, semua ibadah yang baru itu sesat. Itu bid'ah, bukan sesat. Semua ibadah yang baru itu yang disebut bid'ah. Kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun. Ya. Semua bid'ah itu semua ibadah yang baru itu sesat. Semua baru itu bid'ah, semua bid'ah itu sesat. Semua yang sesat itu finnar. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu. Nah, kalau ada menunjukkan semua bid'ah itu sesat, dalilnya ini hadis ini tadi. Kalau yang mengatakan ada bid'ah hasanah, nah, dalilnya mana? Mana dalilnya? Zaman Nabi ibadah itu naik unta, sekarang naik pesawat kan bid'ah itu. Nah, zaman Nabi perang itu pakai pedang, pakai kuda, kalau sekarang pakai tank, pakai peluru kendali, bid'ah itu. Nah, berarti kamu tidak paham yang dimaksud bid'ah sesat itu bid'ah mengenai urusan ibadah. Lu padahal tadi kan tidak ngerembuk ibadah. Ya, maka kalau membaca hadis jangan satu. Di lain hadis Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu.
Gitu? Asalnya itu ada petani kurma, dia ngotak ate itu nek cara saiki ya mengawinkan apa setek apa istilahnya, nama Pak Tri istilahnya, ngawinkan ya. Nanti tekok ke ahli ini, beliau kan ahli pertanian yang keluar Senin di radio itu loh, Insinyur Triyono beliaunya nih. Jadi kurma baik dan kurma yang tidak baik dikawinkan sehingga buahnya menjadi baik. Udah. Suatu saat Nabi pas lewat di situ terhenti, lihat buah kurma yang luar biasa. Duh, kurmamu kok bagus sekali. Bagus sekali, apa ini? Masalahnya. Terus petani kurma tadi menerangkan, ya Rasulullah, ini saya kawinkan antara kurma ini dan kurma ini, jadinya seperti ini. Nah ketika itu Nabi, oh tidak usah begitu, tidak boleh lah maksudnya gitu. Kalau Allah menghendaki buah itu jadi baik, baiklah. Jadi tidak usah dilakukan seperti itu. Ya sudah, sahabat-sahabat itu kalau apa katakan Nabi itu berhenti kok. Orang gerundel. Nah suatu saat, sudah karena tidak dikawinkan, pas buahnya tidak seperti ketika dulu. Dan petani tadi ya tidak menyesali. Wah jadi demben tak. Anu apa Nabi Rainto dadi nelek, enggak begitu. Ya setelah apa diperintahkan turut. Nah suatu saat Nabi lewat di situ lagi. Kaget juga melihat kurma tadi. Dulu buahmu baik, sekarang kok jadi begini? Nanti diterangkan, dulu Rasulullah melarang untuk kami melakukan untuk mengawinkan jenis kurma yang baik dan kurma yang tidak baik. Maka ini jalan alami jadinya seperti ini. Nah dari situlah Nabi baru mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau begitu kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Nah, dari situ timbullah kaidah usul fikih al aslu fil ibadati al ittiba. Asalnya ibadah itu hanya itba. Itba itu mengikut apa? Mengikut Nabi. Kalau mengikut Nabi itu namanya itba. Kalau mengikut ustadz namanya taklid. Tidak boleh taklid. Tapi itba diperintahkan. Maka orang tidak boleh mengadakan atau membuat cara-cara ibadah sendiri tanpa mengikuti Nabi, tanpa mengikuti sahabat Nabi. Lah kok sahabat juga? Karena Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin al-mahdiyin. Ikuti sunnahku dan sunnah sahabat-sahabatku yang bertunjuk. Jadi mengikuti sunnah Nabi, mengikuti sunnah sahabat Nabi boleh. Nek mengikuti sunnah ustaz tidak boleh. Ibadah kok mengikuti ustaz. Nah kamu kok ibadah kok begini? Ustaz saya begitu kok. Lah itu taklid. Zaman Nabi nggak ada. Setelah ada ustaz di MTA ini jadi ada. Nah itu bid'ah. Kalau ibadah ya. Nah maka itu kalau urusan ibadah jangan mencari larangannya, jangan mengerjakannya sebelum ditemukan dalilnya. Semua bentuk ibadah harus ada dalilnya. Apakah itu sholat sunnah, apa sholat wajib, apa sholat jamak, sama qasar, ya itu harus ada dalilnya. Tetapi kalau urusan dunia jangan mencari dalil. Asalnya seluruh urusan dunia apa saja itu boleh selama tidak ada larangan. Maka kalau dia cari larangannya. Larangannya ada enggak? Kalau enggak ada larangannya berarti boleh. Nah, boleh. Jangan karena saya tidak suka haram. Nek saya suka halal. Ya, halal haram itu dalam Islam itu sudah jelas. Kata Nabi, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram jelas. Tapi kalau haram kalau menurut ustadz masing-masing jadi tidak jelas. Ya, karena ustadznya kalau senang ya oh itu halal, yang tidak senang itu haram. Daging biawak itu halal atau haram? Biawak tahu nggak biawak? Apa biawak?
sliramu gitu. Ya. Ya sliro itu seperti kadal tapi besar gitu ya. Nah, itu halal apa haram? Nabi gak mau itu dahar itu. Nah, itu maka jadi ketetapan walaupun Nabi tidak mengatakan pas jamuan makan disuguh daging biawak sudah mateng, digoreng apa cara sekarang lah, mateng. Tinggal disajikan tinggal makan. Nabi ambil itu mau dimakan. Setelah mau dimakan ada sahabat yang dekat ngomong, "Dzab ya Rasulullah, dzab itu biawak, itu biaya. Daging biawak itu Rasulullah." Terus Nabi tidak jadi makan, diletakkan lagi. Karena diletakkan lagi oleh sahabat yang suka, ambil aja, makan. Nabi nggak mau makan, dia makan. Nah, dimakan tadi di depan sahabat, tapi di depannya Nabi melihat dibiarkan. Berarti itu boleh. Kalau sekiranya itu dilarang, mesti Nabi tidak boleh. Segala sesuatu yang Nabi tidak makan, tidak dahar, itu tidak diharamkan karena Nabi tidak suka. Bukan seperti Ustadz sekarang, kalau saya nggak suka dikatakan haram. Karena urusannya apa, nggak suka. Tapi kalau suka haram, suka halal. Nah itulah, maka kalau agama harus ada sumbernya. Kalau itu kita mengkaji Islam harus sumbernya dari Quran atau dari hadis, itu baru sumbernya Islam. Kalau hanya kata Ustadz itu bukan sumber Islam. Maka di MTA semaksimalnya, brosur-brosur ini semua dasari dari Quran Sunnah semua. Yang tidak itu pendapat, ya dikatakan ini pendapat. Pendapat seseorang itu boleh dipakai, boleh tidak. Ya, wong namanya pendapat. Jadi ya, mari saya tegaskan lagi. Bid'ah menurut hadis itu semua bid'ah itu sesat, semua sesat itu masuk. Nah, kalau ada ustadz mengatakan bid'ah itu 2, malah ada yang mengatakan 5, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah, itu silahkan saja. Mau ada berapa silahkan. Tapi yang penting harus ditunjukkan dalil yang mengatakan bid'ah dolalah, bid'ah sesat itu dalilnya sudah jelas. Dan yang mengatakan bid'ah hasanah mana? Biasanya dipakai Khalifah Umar itu. Ya, dulu pernah ketika Umar masih hidup, Nabi dapat itu ya, ada orang sholat di masjid malam Ramadan itu. Sekian banyak sholat sendiri-sendiri. Ada yang ini makmum dengan sana, ada yang lain sendiri-sendiri. Sehingga satu masjid itu sholatnya sakarepe dewi-dewi. Padahal sholat qiyamul Ramadan yang sekarang disebut tarawih itu pada zaman Nabi pun pernah dilakukan dengan berjamaah. Pernah dilakukan. Nah ini Umar melihat orang sebanyak ini kok sholat sendiri-sendiri. Maka Umar datang. Ayo salah satu maju jadi imam, yang lain makmum. Nah, setelah begitu, ya kalau ini dikatakan bid'ah, ini bid'ah hasanah. Kalau ini andai kata saya ini dikatakan bid'ah, bid'ah hasanah. Bid'ahnya di mana? Mengatur tadi, tapi sholat jamaahnya itu bukan mengada-ada, karena Nabi pernah melakukan sholat tarawih berjamaah itu dilakukan. Jadi sekian banyak orang kok sendiri-sendiri, maka lakukan jamaah, karena Nabi pernah melakukan jamaah. Ya, kamu salah satu depan maju jadi makmum, jadi imam, yang lain makmum. Nah, ini kalau dikatakan bid'ah, mengatur saya ini bid'ah hasanah. Ya hanya satu itu. Bid'ah mengaturnya. Kalau zaman Nabi gak usah diatur kok. Oh, Nabi tahu sholat itu tidak tanya kok, itu sholat apa? Langsung Nabi sholat, ikut di belakangnya. Ya, tanpa tanya itu sholat apa, itu langsung ikut di belakangnya, Nah, setelah dianggap oleh Nabi membahayakan, karena makin malam makin lama kok makin banyak pengikutnya. Terus Nabi tidak datang lagi, malah tidak datang bukan karena sakit, bukan karena itu tidak boleh, tapi Nabi pagi harinya subuh memberi penjelasan. Saya tahu kalau kamu menunggu-nunggu saya untuk datang, tersengaja saya tidak datang. Saya khawatir
Ya, tadi semalam kamu tunggu itu, saya tahu sebetulnya. Saya tidak datang khawatir kalau kamu anggap sholat ini sholat wajib. Dianggapnya sholat tarawih dengan berjamaah itu kamu anggap wajib. Gitu. Maka Nabi keluar tidak keluar sholat tarawihnya malam hari ditunggu-tunggu sahabat-sahabat. Tidak. Bukan pagi hari jamaah subuh. Sahabat bertanya, matur kepada Nabi, ya Rasulullah, kami semalam menunggu tapi engkau tidak datang. Iya, saya tahu. Saya sengaja tidak datang. Tarawih. Saya khawatir salat ini kamu anggap wajib. Nah, sudah dibegitukan oleh Nabi aja sekarang itu sepertinya seperti itu. Ibu-ibu atau neng masjid di Ramadan tarawih nu kebuak masjidnya. Ya. Padahal Nabi dulu mengkhawatirkan wajibi malah orang mangkat, malah kene malah kadang-kadang di masjid kebak ditambahi malah. Tambahi apa? Tenda-tenda penuh. Ya, kenapa ibu-ibu sregep sholat malam tarawih neng masjid? Padahal Nabi mengatakan sebaik-baik sholat wanita itu di rumah. Dan sholat yang sangat ditekankan itu pun sholat wajib. Wajib atau neng masjid malah sholat tarawih neng masjid. Ya, itu khawatir seolah-olah wajib. Malah seolah anak sing dipenemu kena sesuk poso kok bengine ora tarawih, puasane ora sah. Sah tidak apa-apa. Ya. Tarawih itu sunnah, tidak dilakukan pun tidak dosa. Puasa wajib. Sekalipun kamu sholat tarawih sregep sebulan utuh, kalau tidak puasa dosa kamu. Baliknya, kamu puasa utuh sebulan, tidak pernah tarawih, dosa apa enggak? Tidak dosa. Nah, tentu yang lebih baik ya tarawih, ya puasa. Neng kok milih salah siji, yang ditinggalkan itu tarawih, jangan sholat, jangan puasanya. Tinggalkan puasa sehari aja tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, itu diganti puasa sepanjang tahun, disaur puasa sepanjang tahun, tidak sah. Tidak sah. Nah, tapi kalau tarawih ditinggalkan nggak apa-apa. Ya hanya tidak apa-apa terus orang penting, bukan. Kalau tidak apa-apa ya kamu tidak dapat pahala. Malam Ramadan yang dikatakan oleh Nabi mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berdiri di bulan Ramadan, maksudnya qiyamul lail Ramadan tarawih tadi, Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya, apalagi? Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.